Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jamil dengan NIM 2105040120. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi dengan tema penyelesaian sengketa hukum internasional. Dalam hal ini, saya mengangkat sebuah judul sengketa hukum penggunaan non-navigasi jalur internasional antar negara perbatasan. Adapun penyampaian ini merupakan sebuah tugas dalam mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengajar Ibu Heni Widiani SHMH. Baik, pertama saya akan menyampaikan tentang sengketa wilayah internasional. Sengketa wilayah atau masalah perbatasan antar negara atau territorial boundary dispute adalah hal yang lazim terjadi di dunia internasional, di mana permasalahan yang seperti ini dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan pada kenyataan serta kondisi geografis suatu negara, wilayah negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Olehnya, timbul aspek-aspek yang saling mempengaruhi, khususnya terkait dengan masalah situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan negara sering kali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya. Keberadaan wilayah negara itu menjadi begitu sangat penting karena elemen ini sangat menunjukkan eksistensi suatu negara. Dalam sistem hukum internasional, wilayah menjadi salah satu karakteristik penting suatu negara. Kasus sengketa wilayah atau masalah perbatasan negara seringkali membuat kedaulatan suatu negara menjadi persoalan utama, di mana hal ini sering sekali sulit untuk dinegosiasikan atau non-negotiable, sehingga tak jarang menimbulkan konflik antar negara. Konflik antar negara atau teritorial adalah salah satu konflik yang sulit untuk diselesaikan. Nah, padahal tema kali ini saya akan mengangkat sebuah kasus batas status sungai antara negara Chili dan Bolivia. Kasus sengketa wilayah atau masalah perbatasan antara negara Chili dan Bolivia mengenai batas atau status Sungai Silala. Silala adalah jalur air yang dibagi oleh Bolivia sebagai hulunya dan Chili sebagai hilirnya, dan terletak di Gurun Atacama sekitar 300 km timur laut Antofagasta, Chili. Perairan Silala dimulai dari dataran tinggi lebih dari 4.500 meter di atas permukaan laut atau lahan basah disebut bovedales, dibentuk oleh mata air tanah yang mengalir di Sud Liepes, Potosi, Bolivia, dekat perbatasan Bolivia-Chili. Silala atau Siloli melintasi hampir 4 km wilayah Bolivia, memasuki Chili, kemudian memasuki anak sungai San Pedro, dan berakhir di Samudra Pasifik. Panjang total Silala atau Siloli dari Bolivia hingga Chili adalah sekitar 8,5 km. Untuk mengintensifkan volume air Silala atau Siloli, FCAB membangun dua kanal, yaitu Kanal Selatan dan Kanal Utara, yang dihubungkan oleh kanal. Meskipun begitu, bukti geologis, topografi, dan sejarah menunjukkan bahwa Silala mengalir melalui darat dari Bolivia ke Chili sebelum kanalisasi. Evaluasi situs terbaru dan pemeriksaan peta topografi secara jelas menunjukkan bahwa saluran utama mengikuti jalur drainase alam yang menampilkan erosi aluvial alami yang signifikan, termasuk ngarai relatif dalam puluhan meter sampai menorehkan dasar gurun. Manajer umum perusahaan Bolivia yang dipekerjakan untuk mengevaluasi potensi hidroelektrik Silala menyimpulkan, berdasarkan studi topografi rinci, bahwa kanal dibangun untuk membuat lebih efisien,
tetapi tidak untuk mengubah aliran alami air yang secara alami dan tak terelakkan mengalir ke Chili. Meskipun demikian, pada bulan Maret 2016, Chili menggugat Bolivia ke Mahkamah Internasional dengan gugatan bahwa Bolivia mengklaim Sungai Silala tersebut merupakan perairan internasional. Sejak 1997, Bolivia telah mengklaim bahwa anak sungai itu yang berasal dari Bolivia dan melintasi Chili secara eksklusif menjadi milik Bolivia dan bukan milik internasional. Sebaliknya, Chili menegaskan memiliki hak hukum untuk menggunakan air dan menegaskan Silala adalah sungai internasional. Nah, ada dua klaim. Yang pertama, Chili sendiri mengklaim bahwa itu adalah merupakan perairan internasional, sementara Bolivia mengklaim bahwa itu berbeda lagi gitu. Agar hukum air internasional dapat diterapkan alami, air internasional harus terjadi secara alami. Namun Bolivia mengklaim bahwa sungai yang disengketakan tidak akan mengalir ke Chili tanpa kanal buatan yang dibangun pada awal 1900-an. Bolivia dengan mempertahankan bahwa Sungai Silala bukanlah aliran air internasional, menegaskan kedaulatan penuh atas penggunaan dan eksploitasi perairannya. Gaung teori kedaulatan teritorial absolut juga disebut sebagai doktrin hormon dalam pernyataan Bolivia patut mendapat perhatian dan harus dikontekstualisasikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa antara Bolivia dan Chili. Yang pertama, hubungan bilateral yang kurang baik. Berabad-abad lamanya perselisihan dan sejarah hubungan yang buruk membuat hubungan bilateral kedua negara ini pahit dan tampaknya penuh dengan perselisihan. Di mana terutama setelah Perang Pasifik, di mana Chili menang dan Bolivia kalah. Bagi Bolivia, Silala adalah simbol hilangnya akses negara mereka ke Samudra Pasifik ke Chili dalam Perang Pasifik tahun 1879 sampai 1883. Hubungan pahit antara kedua negara yang membekas lama sepanjang sejarah memperumit penyelesaian kasus sengketa ini, karena Bolivia yang tidak mau membagi Silala dengan Chili sebagai dendam karena Chili yang telah membuat Bolivia menjadi negara landlocked dan kehilangan aksesnya secara legal pada Samudra Pasifik. Yang kedua, status Silala sebagai jalur air internasional. Salah satu faktor yang paling mendasar dalam sengketa ini adalah kejelasan Silala sebagai jalur air internasional atau tidak. Belum adanya kejelasan dan ketetapan akan status Silala ini membuat proses penyelesaian rumit dan panjang, karena tidak ada pihak yang akan menang tanpa kejelasan ini. Status Silala yang jelas menurut hukum internasional tentu akan membantu penyelesaian kasus ini dengan cara menentukan apakah sungai ini milik Bolivia sendiri ataukah milik kedua negara dan dapat dimanfaatkan serta dipakai kedua negara secara adil sesuai kebutuhan masing-masing negara. Baik, terkait penyelesaiannya, penyelesaian kasus sengketa antara Bolivia dan Chili menurut hukum internasional. Dalam hal status Silala atau Siloli, perhatian hukum utamanya adalah apakah kanalisasi Silala dan Siloli mengecualikannya dari status jalur air internasional. Sehubungan dengan hal ini, Komite ILC rupanya telah memeriksa masalah ini dengan cermat. Argumen utama yang menentang dimasukkannya saluran ke dalam salah satu elemen sistem aliran air berasal dari sifatnya yang tidak biasa. Namun, mayoritas anggota ILC didukung oleh Jens Evensen, pelapor khusus pada waktu itu, menganggap saluran tersebut dapat dianggap sebagai sistem aliran air dan secara komprehensif, sistem aliran air harus mencakup sungai, danau, anak sungai, kanal sungai, dan anak sungai, akuifer, dan air tanah. Ada dua kesimpulan yang bisa diambil dari laporan ILC. Pertama, definisi aliran air internasional yang digunakan oleh ILC sederhana.
sumber daya air yang melintasi dua atau lebih negara dan mengalir ke terminal yang sama. Kedua, Komite Perancang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Jalur Air Internasional menganggap kanal sebagai bagian dari sistem aliran air selama tidak secara artifisial menghubungkan bak drainase yang berbeda. Pasal 2A dan Pasal 2B Konvensi tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Jalur Air Internasional dalam hal ini dengan jelas menyatakan bahwa sebuah kanal dianggap sebagai bagian dari sistem aliran air selama tidak secara artifisial menyambungkan satu wadah drainase yang berbeda. Tidak adanya persyaratan lain berarti bahwa setiap air yang melintasi dua atau lebih negara bagian secara otomatis menjadi internasional. Mengikuti alur pemikiran ini, Silala atau Siloli telah memenuhi persyaratan untuk menjadi jalur air internasional karena secara alami melintasi wilayah Chili. Kanalisasi yang dibuat oleh FCAB tidak menyatukan dua bak drainase yang berbeda karena fungsinya hanya untuk meningkatkan volume Silala atau Siloli. Sesuai dengan penyelesaian melalui jalur litigasi yang telah diambil oleh Bolivia saat menuntut Chili kepada Mahkamah Internasional, maka sesuai tuntutan yang diajukan dan dasar masalah sengketa ini, Chili memenangkan sengketa karena Silala disimpulkan sebagai jalur air internasional yang dapat dimanfaatkan oleh kedua negara, dalam hal ini Bolivia dan Chili, bersama-sama tanpa salah satu harus mengganti rugi. Tetapi selain jalur litigasi dalam kasus Silala Water Disputes, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan atau melalui Mahkamah Internasional adalah dengan jalur mediasi. Jalur seperti ini akan lebih mudah menjaga hubungan baik kedua negara dibandingkan dengan menempuh jalur peradilan internasional. Kesimpulan dalam pemaparan ini, penyelesaian sengketa hukum penggunaan non-navigasi jalur air internasional antara negara perbatasan Bolivia, Chili dapat diselesaikan dengan cara mediasi, di mana kedua negara bertemu dan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara keduanya dengan dibantu oleh mediator. Kedua pihak dapat memakai konvensi hukum penggunaan non-navigasi jalur air internasional secara serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian bilateral yaitu Treaty of Peace and Friendship tahun 1904 sebagai bahan baku utama untuk mencapai kesepakatan. Atau kedua pihak dapat tetap berpegang pada tuntutan dan pembelaan masing-masing dan mengikuti proses pengadilan di Mahkamah Internasional yang telah dilangsungkan sampai sekarang dalam rangka penyelesaian kasus sengketa. Baik, sekian pemaparan saya tentang tema penyelesaian sengketa hukum internasional. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.